Ya, jumpa lagi di channel YouTube Setrum.com. Setelah sekian lama, kita akan mulai ngobrolin tentang proyek KTM Iduk. Oke, sedikit cerita latar belakangnya. Jadi sejak awal Setrum dicetuskan, memang kami sadar bahwa yang akan jadi materi liputan itu kebanyakan motor konversi dan motor listrik serta mobil listrik. Oke. Nah, dalam perjalanannya kita jadi sering meliput motor listrik. Mungkin dalam 2 bulan pertama timbul berbagai pertanyaan dari kita sendiri sebagai redaksi mengenai teknis konversi. Oke, memang kita bisa bertanya ke narasumber, tapi idealnya memang kita harus melakukan sendiri atau punya mainan sendiri. Nah, itulah awal cikal bakal kita kira-kira tercetus ide bikin proyek konversi sendiri. Seiring waktu berjalan, makin sering kita coba motor konversi. Tiba satu saat kami mencoba grandongnya Patrick Bike. Mungkin itu motor konversi pertama yang mengagetkan kami karena tenaganya yang jauh dibanding motor listrik biasa dan motor konversi yang lain. Singkat kata, menakutkan. Nah, kalau Setrumers penasaran kayak apa sih sebenarnya grandongnya Patrick Bike, nah cek di link di sini. Tinggal klik untuk melihat sedikit ulasan tentang motor itu. Setelah mencoba grandong, timbul semacam pencerahan bahwa ternyata motor listrik itu performance-nya bisa segitu cepat. Mulailah muncul, yuk kita bikin konversi. Apa aja sih? Nah, tentu di awal itu yang pertama, motor apa yang mau kita konversi? Sempat tercetus mengambil basis sebuah motor matic yang di awal tuh paling populer di Indonesia. Timbul juga keraguan. Kenapa? Karena walaupun motor itu populer, tapi secara visual, secara aplikasi, secara praktis, kedepannya tidak akan begitu bagus karena sosoknya kecil. Setelah berbincang rapat redaksi berapa kali, akhirnya tercetus. Udah, pakai aja KTM Duk. KTM Duk sebenarnya salah satu motor aslinya mesinnya 250 cc dan dibuat untuk street fighter karena basis suspensi sama geometrinya itu sering dipakai oleh stunt rider. Salah satu stunt rider ternama dunia mau memakai KTM Duk. KTM Duk itu relatif undervalue sebenarnya. Jadi komponen dari suspensi, konfigurasi sasis, rem, velg dan ban itu spesifikasinya spesifikasi kompetisi yang sangat bagus, yang kalau di aftermarket itu mungkin jadi pilihan orang buat upgrade. Nah, di KTM Duk itu udah jadi standar. Setelah kami sepakat udah KTM Duk, mulailah mencari. Bro Alvin yang cari di iklan, kita ketemu, cek, lihat, bayar, beres, dapat 2018 kilometer kecil. Karena kami sudah mencoba grandong, kami terpesona dengan grandong. Ya, akhirnya kami menghubungi Adi Siswanto dari Patrick Bike. Sedikit konsultasi, terus terang kami minta bagaimana kalau Duk ini dibuatkan konfigurasi kelistrikan yang performance-nya minimal jadinya itu minimal sekencang grandong. Dinamonya akan memakai 4 kW, tapi high performance yang sudah water cooled. Dinamo ini sebenarnya 4 kW, tapi karena dia water cooled, peaknya itu di atas 30 kali lipat dari rate yang tadi saya sebut. Berikutnya baterai dan controller. Baterai disarankan minimal 60 ampere. Kita bermain di awal tuh 72 volt, jadi sekitar 4,2-4,5 kWh total. Itu menurut kami sudah memadai dan memang permintaannya bukan dipakai touring, tapi memang untuk ngerasain performance motor listrik itu bisa seperti apa sih. Oke, soal baterai tadi, kami mengincar performance yang memuaskan. Tentu yang dipilih C-nya tinggi. Kalau belum tahu atau masih baru di dunia EV, konversi motor listrik, C-rate itu mewakili berapa ampere yang bisa dikeluarkan oleh baterai. Charge dan discharge. Kalau C-rate-nya 5, yang umumnya banyak dipakai motor-motor sekarang, itu artinya 5 kali rate ampere. Jadi kalau baterainya 20 ampere, dia bisa 100 ampere. Itu peak, tapi bukan burst. Burst bisa lebih gede lagi. Mungkin Setrumers bisa hitung 60 ampere dikali 20, ya plus minus 1200 ampere. Kalau semuanya berjalan lancar, semuanya aman. Oke, ada satu yang agak berbeda dari konfigurasi baterainya KTM Iduknya Setrum.com ini.
Jadi menjelang akhir penyelesaian proses ngebangun, ngerakit si KTM hidup, ada event drag race akan berlangsung. Karena urusannya drag bike, yang artinya kita harus benar-benar maksimalin performa, bukan untuk harian lagi, dibikin susunan yang agak unik dan menurut kami seru. Di awal saya udah bilang, ini susunan baterai kita 60 ampere. Oke, ada 3 blok. 3 blok, masing-masing blok ada charger sendiri. Nah, charger ini yang memungkinkan sebenarnya kalau kita charge si hidup ini ke full charge dari sekitar mungkin 30-25% sampai full, nggak sampai 2 jam. Tapi memang kita pakai 2 charger, 2 atau 3 charger. Nah, untuk tenaganya yang terkait dengan keinginan kita ikut drag bike, ditambahkan 1 baterai lagi di belakang sini. Baterai ini adalah baterai seri yang fungsi sebenarnya itu meningkatkan voltase dari aslinya 72 di seri ke ini 16, jadi 72 plus 16 88 teoritis, tapi kita seri ketika di indikator bisa di charge sampai 104 volt. Performance di kendaraan listrik, terutama di motor listrik rakitan, voltase itu penting untuk akselerasi. Ampere, seberapa besar kapasitas ampere baterai itu untuk top speed. Nah, karena kita ikut drag bike, tentu kita cari voltase tinggi. Tapi ada yang unik lagi. Nah, coba lihat di sini. Jadi ketika proses tuning, setup, kita tahu bahwa BMS di baterai itu seringkali jadi penghalang. Penghalang powernya keluar semua. Akhirnya dibuat MCB-nya yang agak ajaib ini. Jadi ini ada merah, biru, merah, biru, merah, biru. Sekarang ini di posisinya biru yang naik, merah turun. Kalau biru naik, itu artinya baterai yang dipakai hanya yang 60, yang 3 blok, 60 ampere dan via BMS. Nah, di sini kita bisa lihat. Sini yuk. Kalau konfigurasi ini karena udah dipakai tadi berapa lama, seharusnya dia 84 volt. Tapi karena kita udah berapa kali pakai dan belum sempat dicas, jadi 77,8. Ya, udah turun sekian persen. Mungkin 20-30% turun. Oke. Nah, ketika kita robah dan kita naikin yang merah, ini konfigurasi untuk race. BMS-nya di bypass dan baterai ini ikut menjadi rangkaian seri dengan baterai utama. Nah, kita lihat lagi, kita hidup. Tadang. Oke. 93. Ini full biasanya di 99 karena keterbatasan di display, jadi hanya segitu. Tapi aslinya sekitar 104 volt. Nah, pada mode ini akselerasinya memang ya seru lah. Oke, tadi kita udah lihat, saya udah kasih lihat konfigurasi baterai yang bisa kita mainkan outputnya dengan mudah. Ini memang tidak disarankan kita bypass BMS karena agak berbahaya bagi baterainya, dia tidak balance, nggak boleh sering-sering. Keseringan salah BMS-nya di bypass itu akan berakibat baterainya tidak balance dan umur baterai pendek, dan itu yang kita hindari sebenarnya. Nah, berlanjut ke controller. Controller ini yang memang sedikit dilematis, sedikit problem. Yang banyak dipesan oleh pemakai motor di sini memang yang rate ampernya kecil. Controller itu kita lihat dari ampere. Biasanya kalau mau tahu performance dari controller, tanya aja
dia berapa ampere. Di awal kita sempat pilih APT, peaknya sekitar 900 ampere. Cuma ada masalah di proses tuning, dia ada keterbatasan. Akhirnya untuk sementara kita pakai Fotol EM200. EM200 rate 200 ampere, tapi bisa dipush sampai 800 ampere. Patrick baik atau di Siswanto sudah sangat familiar dengan Fotol. Jadi kami juga belajar perbedaan antar controller, proses tuningnya apa aja parameternya, itu kami melihat langsung. Dan kami mendapat gambaran kira-kira apa sih yang mesti dilakukan buat memaksimalkan performance. Nah, Setrumers, tadi saya udah jelaskan kira-kira dasar-dasar atau background awal KTM Iduknya Setrum.com ini. Nanti kita akan jelaskan perbagian soal baterai, soal dinamo, dan controller. Nantikan terus di channel YouTube Setrum.com ya.